Sebenarnya total pinjol yang tingkat galbanya tinggi itu berjumlah 22 pinjol. Cuman yang berada di ambang kebangkrutan atau terancam bangkrut di zona merah yaitu ada 2 pinjol legal. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu loh, kalau pinjol sudah berada di tingkat galbanya tinggi dan mereka tidak bisa memperbaiki, itu ada 2 kemungkinan loh. Yang pertama, mereka akan dicabut izinnya oleh pihak OJK. Yang kedua, mereka akan bangkrut. Nah, kenapa sih penyebab kok bisa 22 pinjol ini itu berada di tingkat galbanya tinggi, bahkan 2 pinjol itu sekarang terancam bangkrut? Karena seperti yang kita tahu, di tahun 2026 lagi marak-maraknya nasabah pinjam online melakukan galbay ataupun gagal bayar. Dan pasti kamu nggak percaya, sisanya 20 pinjol tersebut ada loh pinjol-pinjol besar yang tingkat galbanya tinggi juga. Emang belum terancam bangkrut, tapi mereka sudah masuk ke fase zona tingkat galbanya tinggi. Jadi buat kamu nasabah pinjam online, kamu simak video ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kamu jangan senang-senang ya. Misalnya ada banyak pinjol-pinjol yang terancam bangkrut. Biasanya pinjol yang terancam bangkrut ataupun tingkat galbanya tinggi itu jauh lebih agresif lagi loh. Jadi seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya ya, itu kamu jangan seperti membaca pesan, tidak menghapus aplikasi, kamu harus mengganti kartu HP, mengganti WA, itu penting. Kenapa? Karena yang mereka incar itu mental kamu. Jadi kamu harus siap dan melakukan hal tersebut. Nah, kita langsung saja kedua pinjol. Apa sih alasannya? Dan pinjol apa saja sih yang tingkat galbanya tinggi sehingga terancam bangkrut di tahun 2026 ini. Nah, jadi sebelumnya tingkat galbah 90 itu maksudnya tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari. Jadi dalam 90 hari terakhir nih, banyak nggak yang melakukan galbay ataupun gagal bayar. Nah, itu adalah parameter penting yang mengukur apakah pinjol mampu menagih pinjaman. Semakin rendah angkanya, semakin berat kerugiannya. Untuk dua aplikasi tersebut, angkanya sudah runtuh. Nah, yang pertama di sini ada koin P2P. Hanya mencatat 57%, sementara iGrow berada di titik paling rendah yaitu 53%. Lah itu bagaimana Bang? Bukannya tadi katanya kalau tinggi itu makin berbahaya, makin zona merah. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi 57%, nah maksudnya ini itu yang membayarnya. Nah, yang tidak membayarnya itu sisanya, berarti 37 ya, 43% nasabah koin P2P itu melakukan galbay ataupun gagal bayar. Jangan salah, itu angka yang sangat tinggi loh. Bayangin, dari 1000 nasabah yang melakukan gagal bayar itu hampir setengahnya. Gimana enggak amblas tuh kan keuangan mereka. Nah, itu untuk koin P2P. Dan untuk yang kedua, yang paling rendah yaitu ada iGrow, di mana dia itu mencapai 53%, atau kalau kita balikan nasabah yang galbanya itu sekitar 47%. Nah, 47%, jadi lebih tinggi dari aplikasi koin P2P untuk iGrow ini. Makanya kenapa aplikasi ini itu, dua aplikasi ini, koin P2P dan iGrow, dia mengalami kebangkrutan atau lebih tepatnya berada di ambang kebangkrutan. Nah, dan untuk sisanya yaitu 20 pinjol, sekarang mereka sedang diawasi ketat. Mulai dari Singa ID, Trust Egg, Dana Rupiah, hingga Sofi Lending disebut memiliki tingkat galbay tinggi. Meskipun tidak separah koin P2P dan iGrow, tekanan terhadap keuangan mereka tetap berat. Nah, jadi itulah sisa 20 pinjol. Cuman belum disebutin semuanya ya. Biasanya emang begitu sih OJK, kalau ada pinjol yang macet itu belum disebutin, kecuali emang udah bener-bener macet. Jadi itulah berita hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat kamu nasabah pinjam online. Ya, seperti yang kita tahu ya, di channel ini saya tidak hanya membahas tentang edukasi bagaimana cara galbay, tapi saya juga akan membahas atau memberitahu berita-berita tentang perpinjolan. Apa sih yang terjadi ke pinjol ini? Karena ya kalau terjadi bangkrut, dicabut izinnya oleh pihak OJK, kan sudah jelas itu menguntungkan nasabah. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya ya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.